Menangislah, teriaklah, lepaskan semua amarahmu yang terpendam gelap. Bersedihlah, mengeluhlah. Kalau boleh jujur itu take terlama. Kenapa take terlama? Bukan karena susahnya kameranya, karena kita siapin untuk scene itu doang 3 kamera. Karena kan kalau udah botak gak bisa diulang. Rentan prahara. Halo pembaca Babe, apa kabar? Selamat datang di Babe One on One. Di sebelah kanan saya sudah ada tamu kita. Ini kalau misalnya pembaca Babe ingat, udah kedua kali ya Kabams mampir ke Babe One on One. Iya. Halo, Happy New Year everybody. Kemarin 18 Desember baru aja merilis single terbarunya, judulnya Derana. Ya, terus nanti itu akan ada kelanjutannya. Sebelum aku mau nanya soal kelanjutan dari Derana ini, Derana ini kan katanya masuk dalam rangkaian album kamu yang Demo di Rumah. Itu merupakan karya yang kamu dedikasiin atau hasil karya kamu selama masa pandemi ini gitu. Karena masa pandemi memang sangat membatasi kita dalam beraktivitas dan berkegiatan dalam apapun gitu. Nah, apakah Derana ini memang terinspirasi pada saat kamu memproduksi lagu ini? Derana ini memang terinspirasi dari kondisi kita di tengah pandemi saat ini? Gue bisa bilang karya gue di Demo di Rumah, di seri Demo di Rumah ini karya-karya yang paling jujur, karena itu benar-benar tidak ada yang gue tulis di lagu lama gitu. Itu semua gue tulis selama dalam rangkaian itu. Apa yang gue rasain gue tulis. Jadi makanya karyanya tuh, kalau teman-teman dengerin liriknya ada lugas, straight to the point gitu. Gak ada yang diandai-andain, gak ada yang dikiasin, gak ada yang dibikin manis, enggak. Jadi semua yang gue rasain ya gue tuangkan apa adanya di situ gitu. Jadi terus terang kalau ditanya gue rasain banget, gue sangat rasain gitu. Karena memang apa yang gue rasa, apa yang gue pikirkan, apa yang gue inginkan, apa yang gue kontemplasikan selama pandemi ini ya gue tulis apa adanya gitu. Terima kasih, lagu-lagu ini benar-benar mengajarkan orang yang mendengar, yang menonton di YouTube. Gue lihat mendapat banyak banget respon yang positif. Semua yang dengar lagu ini merasa seakan semacam didukung dan diberikan semangat melalui video klipnya, kemudian dari lagunya gitu. Nah, ide video klipnya sendiri itu datang dari kamu atau gimana sampai proses kreatifnya tuh hasilnya tereksekusi dengan baik seperti itu? Oke. Jadi awalnya dari manajemen maunya pakai model. Karena takutnya gue tidak bisa mengekspresikan sepenuhnya untuk video klip ini. Gitu. Nah, terus gue bilang, justru lagu ini mestinya gue yang jalanin, gue yang jadi modelnya, gue yang nunjukin apa yang gue rasain, karena memang gue rasain. Ini lagu tidak gue buat untuk terkesan membuat lagu untuk orang-orang gitu. Enggak, karena memang gue sampai titik the lowest point dalam hidup gue juga kemarin. Gue memang personally juga gue belum pernah serendah itu dalam kehidupan gue. Mungkin ada yang lebih berat cobaannya, cuman buat gue itu udah berat gitu. Jadi kayak gue sendiri juga ngerasain fase Derana itu gitu. Nah, apakah yang kamu rasain selama 2020 kemarin sampai kamu tuh benar-benar akhirnya terdorong untuk gue tulis deh lagu Derana ini, dan perasaan jujur atau apapun yang lu rasakan pada waktu itu benar-benar dibagikan secara sejujur-jujurnya dalam bentuk lirik lagu Derana ini ke para pendengar? Kalau teman-teman dengerin gitu, liriknya menangislah, teriaklah, I do that. Jadi kayak itu benar-benar gue pegang keyboard, gue bersenandung, 2 kata-kata itu yang pertama kali keluar. Dan actually gue melakukan itu gitu ketika pada nulis. Jadi kayak memang ya gue kayak abis itu langsung udah kayak yang gue rasain nih, gue tulis aja apa adanya. Lanjut sampai akhirnya jadi satu lagu dengan cepat sekali, cuman 2-3 hari jadi lagunya. Karena emang lagunya cuma 2-3 hari. Iya, lagu tanpa aransemen ya, demonya. Demonya full itu 2-3 hari jadi. Kenapa? Karena memang gue lagi di situ. Ketika gue nulis itu gue lagi di situ. Which is itu bulan September akhir ke Oktober. Memang fase gue lagi di situ. Nah, yang menarik juga nih, salah
yang di video klip kalau nggak salah dari tengah menuju ke akhir itu kan ada satu adegan kamu cukur rambut sendiri kan ya. Saran dari itu secara di balik layarnya gimana? Jadi kalau cukur rambutnya itu gue bilang ke teman-teman manajemen, kayaknya gue mau botakin rambut deh. Serius loh Bang? Iya, karena itu ngegambarin apa yang gue rasain banget. Kayak gue pengen mulai baru aja. Itu melambangkan mulai baru buat gue. Jadi kayak gue cukur rambut itu, kalau boleh jujur itu take terlama. Kenapa take terlama? Bukan karena susahnya kameranya, karena kita siapin untuk scene itu doang 3 kamera. Karena kan kalau udah botak gak bisa diulang. Iya, betul. Makanya agak deg-degan kan iya. itu lah. Iya, kayak akhirnya Bang, coba latihan dulu. 1, 2, 3, terus oke. Yaudah, kita mulai take ya. Pas mau mulai take, bentar. Ulang lagi, latihan dulu. Kayak gitu. Jadi that scene actually yang paling lucu untuk nge-take-nya, karena memang dari DOP-nya, dari director video klipnya pun takutnya setengah mati kalau sampai gagal, mereka kan kena kan. Anyway, satu lirik yang menurut gue cukup kece dan nakal ya bisa dibilang, karena ini bagi tak perlu kau hiraukan kata mereka yang tak tahu siapa kita. Usah acuhkan unggahan mereka yang terlihat lebih bahagia. Nah, kenapa nih harus ada kata-kata usah acuhkan unggahan mereka? Karena ada satu yang gue nggak suka dari beberapa conversation gue sama orang-orang gitu. Dia kayak gini ya, dia grateful ya hidup dia kayak gini, grateful ya hidup dia kayak gini. Gue tanya, lo tahu dari mana? Ya kan unggahannya dia bagus-bagus, kayak how do you know? It's like you judge by post. It's like, come on, mana ada orang post bad thing? Jarang gitu orang post jujur. Kayak contoh, ketika gue post yang gue kemarin sempat 90 kilo, nah terus sekarang gue akhirnya rip karena memang gue memutuskan untuk gue nggak mau jatuh kayak gitu. That's a real post. But jangan kan orang yang mau lakuin real post kayak gitu. Orang rata-rata post pasti yang happy aja gitu. Because this social media thing membuat kita jadi kadang-kadang kelihatan palsu dan gak real gitu. Dan teman-teman semua gak perlu menurut gua ngeliatin hidup orang lain, karena ya hidup orang lain bukan hidup lo. Dan you don't need to care about other people life kecuali dia minta lo untuk care. Nice point. Saudaranya lagu Derana ini katanya akan dirilis dalam waktu dekat bulan ini kalau gue nggak salah baca ya. Iya, benar. Ini lagunya bersambung atau gimana sih? Yang bakal. Jadi yang menarik sebenarnya lagunya key-nya sama, cuman di aransemennya beda dengan lirik yang berbeda. Jadi sebenarnya sudut pandang. Jadi yang kemarin itu sudut pandangnya teman-teman jatuh, kalau ini tapi sudut pandangnya teman-teman jatuh cuman happy, positif. Dan menurut gue memang ada 2 tipe manusia, karena cara orang untuk bangkit tuh beda-beda gitu. Ada yang embracing the moment, ada yang memang harus jatuh dulu baru bisa embracing the moment, and you just have to cherish that because ya semua orang mempunyai karakter yang berbeda-beda ya untuk menyelesaikan fase kemarin ini gitu. Jadi ya 2 perspektif berbeda jatuhnya.